5 poin. Satu, terkait dengan SDM. Yang kedua, terkait dengan keuangan. Yang ketiga, terkait dengan aset bidang keagamaan, aset bidang pendidikan, aset bidang ekonomi. Terus kalau sakit, berobatnya kemana? Ada nggak balai kesehatan? Kalau nggak mampu balai, dokter praktek yang NU. Kenapa ini penting? Karena hari ini pelayanan ini harus terukur. Jangan sampai kader-kader NU nanti diambil orang gara-gara berobatnya di dokter yang PKS. Apa ada? Ada. Mereka memang dokternya nggak bayar karena dibiayai partai. Dihadirkan di desa dengan supaya orang berbondong-bondong ke situ berobat gratis. Pelan-pelan orang desa ini kan jujur-jujur. Saya ini punya hutang nyawa, kenapa? Waktu sakit sudah diobati gratis. Saya pernah begitu. Ada nemui orang begitu. Saya waktu sakit diobati gratis, bahkan didatangi ke rumah. Jangankan suara pada saat pemilu, dia bilang saya punya hutang nyawa. Itu luar biasa. Nah kalau seperti itu maka keropos kita. Jadi itu penting sekali. Yang berikutnya dengan menyiapkan generasi penerus anak-anak kita sejak dini. Ada nggak fasilitas dinia yang dikelola? Jangan dibiarkan ustadz-ustadz di musola-musola ini untuk ngajari, tapi beliau-beliau tidak mendapatkan gaji. Jangan dibiarkan beliau berpikir sendiri, ngajari anak-anak gratis, tapi masih berpikir cari ekonomi berat, ya istiqomah berat tantangannya. Sehingga Lazistu melalui koin NU ini bisa memfasilitasi pendidikan keagamaan gratis untuk anak-anak di ranting dengan cara bagaimana? Lazistu yang cari ongkosnya, Lazistu yang menjamin biaya listrik musolanya, Lazistu yang menjamin minimal insentif untuk guru ngaji. Kalau pemerintah daerah belum ada program untuk insentif guru ngaji, seperti itu. Apa mungkin guru ngaji dibiayai pemerintah daerah? Mungkin. Di beberapa kabupaten kota yang bupatinya orang NU, DPRD-nya orang NU, gratis ada insentif untuk guru-guru ngaji dan insentif untuk membangun madrasah diniyah di daerah-daerah ranting-ranting sewilayah. Ini program politik. Kalau tidak ya Lazistu lewat koin untuk di sana. Nah, semua disusun secara benar datanya, data fakir miskinnya berapa, jandanya berapa, anak yatimnya berapa, itu yang akan menjadi kekuatan. Pertanyaannya kalau di tingkat ranting nggak mampu, ajukan ke tingkat MWC. Kalau MWC nggak mampu, ke PC baru ke PW. Jadi seperti itu. Ya, kalau misalkan ada data yang betul-betul kurang mampu di ranting itu tidak tembus ke MWC, ke PC nggak tembus. Kalau sampai ke PWNU, PWNU itu pilihannya banyak. Bisa mencari alternatif pendanaan untuk
guru ngaji di situ, untuk fakir miskin di situ, atau mendorong pemerintah daerah untuk menganggarkan khusus untuk insentif guru ngaji dan anak yatim. Nah, itu seperti itu kolaborasi. Nah, tentu data terkait masing-masing ranting ini harus lengkap. Nah, saya yakin Sukosari dengan SDM yang luar biasa, kalau sekedar menyusun itu kan pekerjaan yang mudah. Jadi ada peta, ada yang kerjanya perangkat desa. Nah, di desa itu ada profil desa. Ini besok Sukosari ada profil ranting NU Sukosari. Daftarnya dari yang masih hidup anggotanya sampai yang sudah meninggal. Kalau ada agenda rutin Lailatul Istimewa setiap bulan sekali, tolong dikirimi Fatihah dari daftar guru itu. Gantian, keliling satu desa. Tempatnya gantian. Nanti dikirimi Fatihah. Siapa yang mau nitip kirim Fatihah tanggal segini akan dihadiri oleh MBC NU ini, kiainya ini rutin. Saya yakin itu. Sisa anggarannya berlebih itu. Karena orang nitip keluarganya, tolong keluarga saya almarhum ini dibacakan kiriman Fatihah. Nah, itu keluar itu jariahnya untuk almarhum. Saya yakin itu. Yang penting ada transparansi. Oh, Lailatul Istimewa tanggal segini di rumahnya bapak ini dapat penerimaan dari ini. Kalau nggak mau ya tulis saja si fulan. Dipakai untuk subsidi tuan rumah segini, sisa segini. Terus itu menjadi budaya yang baik untuk diteruskan. Nah, itu salah satu hal penting di dalam penilaian NU ranting terbaik. Di samping rapat, saya yakin dengan kompak kesini berseragam ini pernah rapat ya. Karena ada MPC itu tidak pernah rapat. Opo Jahri itu bersikap maju. Jadi harus rapat. Rapat itu artinya mendengarkan semua usulan dan merangkum keputusan untuk dijalankan. Maka di dalam NU itu rapat itu harus ada undangan. Dicek itu undangan. Oh, undangan rapat ini ada. Pertanyaan masuk, yang tanda tangan undangan itu siapa? Itu dicek lah. Oh, yang tanda tangan lengkap, Rois, Katib, Ketua, Sekretaris, semua lengkap. Berarti kompak. Begitu rapat ada absensinya enggak? Begitu selesai absensi ada fotonya enggak, Pak Ustaz? Yang terakhir hasil rapatnya apa? Baru ternyata hasil rapatnya menyusun program. Salah satu programnya adalah muhibah keliling. Dengan keliling ini hasil rapat. Tapi kalau ujuk-ujuk keliling ini gara-gara ada yang nyalon kepala desa, itu langsung nilainya jatuh. Dia enggak apa-apa, tapi bukan bagian dari NU yang jadi wadah. Apa ada? Karena bisnya disiapkan calon kepala desa. Ya gitu ya. Mendadak seragamnya dibelikan. Maka yang paling bagus tertinggi nilainya itu kalau urunan. Tapi ada catatannya. Mencari terbaik itu kamu. Jadi sebenarnya itu yang menjadi ukuran paling sederhana untuk keberlanjutan Nahdlatul Ulama. Jadi tidak sekedar saat ini,
Tetapi bagaimana besok pengganti jenengan yang pengurus ranting itu jauh bisa meningkatkan program. Jangan bangga jadi pengurus, setelah kepengurusan berakhir baru ngomong, pengurus yang sekarang ini nggak seperti zaman saya jadi pengurus. Berarti gagal dong pengurus sebelumnya dalam mengkader. Jadi tolong, itu bagian penting. Ini ada semua filenya di sini apa saja. Paling akhir saya menyampaikan ada sumber ekonomi berbasis wakaf gudang. Saya ingat dulu di desa-desa itu, kalau di daerah itu banyak pohon kelapa, maka diminta kepada orang yang siap mewakafkan satu pohon kepada Jamiah NU. Jadi nanti tinggal pasang spanduk aja, kayak plat nomor ditempel di pohon kelapa yang ditunjuk sama pemiliknya. Jadi selamanya pohon ini diwakafkan untuk Jamiah NU. Sak ranting, bayangin. Nek anggotane 1000, wis duwe 1000 wit. Tiap bulan diambil, itu untuk kepentingan NU. Dan yang wakaf ini nggak terasa karena dia punya 10 pohon, satu pohon dikelola oleh Jamiah. Itu sumber pendanaan rutin. Nanti kalau sudah tinggi batangnya dijual untuk bangun klinik, bangun musola, bangun macam-macam. Itu pernah jaya di lingkungan kita. Nah, yang begitu itu luar biasa. Tetapi kita juga menyediakan fasilitasi. Kalau ranting ini mau bisnis modern, mau bangga, bersaing dengan kelompok lain, bangun Harumat boleh, bangun Nusantara Mat boleh, bangun Ekomat boleh. Kenapa tujuannya? Ini yang dicari prestise, kebanggaan. Bangun Harumat di sana boleh. Join dengan PWNU, dengan PCNU bangun. Tujuannya apa? Gengsi. Sebelahnya Muhammadiyah wis duwe. Enggak apa-apa. Sombong boleh asal untuk organisasi. Bukan untuk pribadi. Kita harus sombong dalam arti untuk bersaing demi orang lain tidak merendahkan Jamiah NU. Itu harus pede. Jadi boleh untuk perjuangan NU. Makanya sekali lagi kami atas nama PWNU mengucapkan terima kasih panjenengan bisa hadir di sini. Sekaligus mohon maaf karena Ketua PWNU Yai Marzuki Mustamar, Sekretaris PWNU Profesor Ahmad Muzaki, Rois Suriah PWNU Jawa Timur Kiai Haji Ahmad Mansur, dan Katib Suriah yang sekarang dijabat Wakil Katib Kiai Dr. Romadhon Khotib hari ini bersamaan dengan agenda-agenda yang lain. Bukan berarti tidak menghormati jenengan jauh-jauh, tapi mudah-mudahan jenengan kesini anggap aja ini rumah jenengan setiap. Jadi tidak usah sungkan-sungkan. Saya secara pribadi itu ada hubungannya sama Ponorogo. Mbah Buyut saya dari Ponorogo. Alhamdulillah. Nyambung. Makanya berani ngomong apa adanya ya karena saya tahu desa-desa di Ponorogo. Saya ini orang paling sering ke Ponorogo. Mimpin konferensi di Ponorogo kemarin saya juga. Sebelumnya juga. Nah, ini artinya di NU ini ke depan ini tergantung ranting. Jenengan kalau sudah melakukan yang saya bilang tadi, dengan tidak perlu terlalu bergerak khusus, jenengan sudah tahu
di desa Sukosari ini ada kelompok radikal. Misalkan begitu. Kenapa? Karena semua data ini sudah terdeteksi. Di situ ada pelarian, sudah tahu. Di situ ada kelompok garis keras yang memusuhi NU, itu tahu semua. Karena kita punya data. Itu namanya gerakan preventif. Jangan sampai ternyata ada yang ngebom itu tinggalnya di Sukosari. Tahunya itu malah dari Jakarta. Oh ternyata ini ada. Nah kalau ranting NU itu sudah betul-betul tertata datanya, maka tidak ada kesempatan kelompok lain itu untuk merusak NU. Mau tinggal bingung sudah. Ada hal sepele tapi penting. Perizinan. Jadi ada di ranting di Jember itu berdiri bangunan kelompoknya Bahasa Lama. Pengurusnya itu tahunya setelah jadi bangunan dan ada kegiatan. Setelah ada kegiatan, rantingnya protes, bansernya protes, demo. Setelah demo, pagarnya didobrak, difoto sama polisi, itu pelanggaran. Lapor ke Polres, pemilihnya sampai ke Polda. Nah, rokesnya MWC dan pengurus bansernya di ranting itu jadi tersangka. Nah, saya diminta ngecek ke Polda. Saya tanya, bangunannya ada izinnya enggak? Namanya STDI, Sekolah Tinggi Daurah Islamiyah. Ada Pak. Dari Bupati ada. Dari Camat ada. Dari Pak Lurah ada. Dari RW ada. Dari kampung kalau di desa ada. Saya tanya, kampungnya NU enggak? NU. Lo kok tahu? Karena enggak tahu. Jadi ini politik penting. Jadi begitu ada sesuatu yang mau terjadi di desa itu, maka kita kader ini harus sudah tahu. Oh ini untuk apa? Siapa yang ada di belakang yayasan itu? Kalau kira-kira tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan tanda tangan. Serahkan level atas. MWC tahu. Jadi mereka tidak akan tanda tangan. Terus PC tahu. Nah, nanti PW tahu. Jadi nggak jadi itu izin bangunan. Tapi kalau kita cuek, perlu RT-RT-an. RT itu penting. Kalau niatnya untuk menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau siapa yang mau bangun di situ tanpa izin RT, itu kalau tetap dibangun itu pelanggaran. Nggak pakai izin RW pelanggaran, nggak pakai izin lurah apalagi. Makanya jadi lurah itu ya penting. Maka kader kita itu kalau bisa ya jadi semuanya, tapi dengan cara yang baik untuk kepentingan bersama. Jadi begitu. Tolong kalau ada begitu, insya Allah kalau data kita lengkap, mereka tidak punya kesempatan untuk masuk seperti itu. Tidak ada istilahnya. Oh dari Sukosari aliran keras bisa hidup di sana, tidak ada. Banser siap bergerak. Jadi Banser siap bergerak ini datanya harus lengkap dulu, jangan terlambat. Harus di backup ya sekali lagi. Memang pekerjaannya sederhana, tapi kalau tidak dimulai kelihatan sulit. Tapi kalau dimulai gampang. Ini segini banyak anggota jenengan bagi tugas. Siapa yang bagian nyatet musola? Siapa yang bagian nyatet di masjid? Siapa yang bagian nyatet di pohon kelapa lagi? Atau pohon pelem? Siapa yang bagian nyatet di sekolah? Siapa yang bagian nyatet di anggota NU? Siapa yang bagian nyatet di kelompok jamaah taklim dan seterusnya? Insya Allah kalau lengkap datanya,
dengan kemampuan SDM pimpinan ranting yang luar biasa ini selesai itu semua. Kalau selesai semua bisa menjadi model percontohan ranting sejauh ini. Seperti itu ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dinikmati apa adanya. Silahkan keliling, mau lihat TV, mau lihat monggo silahkan. Anggap aja rumah sendiri. Ngerti ya? Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.